Ya. Semangat pagi, sahabat MDRT Indonesia. Selamat sore semuanya. Ya, senang sekali sore hari ini bisa join di FB Live MDRT Indonesia. Teman-teman, siapa ya yang sore hari ini sudah join? Belum, kita mulai di jam 4. Wah, udah ada teman saya nih, ada Erika. Halo Erika. Halo Kennedy. Halo Johan. Oh, Johan Wahyudi dari Jambi. Oh, jauh banget. Salam kenal Johan Wahyudi. Ya, hari ini udaranya cerah. Selamat pagi Bu Risma. Ya, teman-teman, kita nanti akan mulai jam 4. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain join. Ya. Halo. Lagi. Ya, salam kenal Pak Johan Wahyudi. Ini senang sekali kalau di MDRT ya, kita temannya banyak banget dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari company yang sama. Ya, ada ibu saya nih, Bu Krisna. Halo Bu Krisna, halo Wati, ada Kishimoto, Sasori, halo semuanya. Aduh, senang loh saya, jadi saya sedikit banyak, saya nggak grogi. Teman-teman ya. Ini live saya yang pertama di FB, teman-teman, jadi terus terang tadi agak-agak grogi pasti ya. Tapi senang, kenapa? Karena teman-teman banyak hadir dan support. Gitu. Kita akan mulai jam 4. Ya. Teman-teman gimana di sana? Di tempat masing-masing? Apakah masih work from home? Halo Liana. Ya, saya kebetulan masih work from home ya. Jadi saya masih berkantor dari rumah. Belum kemana-mana, semuanya masih online. Halo Bu Ketut. Halo semuanya. Yes. Oke. Jam 4. Oke, kita mulai aja. Hai Pak ini. Thank you support-nya. Senang banget. Oke, kita mulai ya. Bentar, ya. Teman-teman, semangat pagi semuanya, sahabat MDRT Indonesia. Senang sekali bisa hadir sore hari ini. Perkenalkan, saya Lorencia Fili. Saya 13 kali MDRT, 1 kali COT. Saya tergabung di Komite MDRT Indonesia. Dan pada sore hari ini, saya ingin berbagi ke teman-teman sekalian dengan topik The Power of Story. Nah, kenapa story kan gitu ya? Halo Stephen, halo Pak Joni. Ya, sambil ini ya, kita ngobrol. Nah, saya senang sekali memang yang namanya bercerita gitu loh. Karena apa? Karena dengan bercerita saya paling enggak lebih rileks ya teman-teman ya. Jadi kekuatan saya dalam menjalankan usaha ini adalah melalui cerita. Dan hari ini saya akan berbagi 2 cerita, 2 story ya. Nah, kenapa bercerita? Kenapa saya suka
melalui story. Orang bilang storytelling ya. Karena bercerita adalah salah satu cara yang paling ampuh yang dilakukan oleh banyak orang untuk mengajar. Dan saya ingat pada saat kita masih kecil, kita waktu TK, kita diajarinya kan dengan dongeng. Dan ternyata dongeng itu membekas dari waktu kita kecil sampai sekarang, ya. Bawang merah, bawang putih, ya kan, si kancil dan sebagainya, itu cerita dongeng masih kecil kan, waktu kita masih kecil. Sampai hari ini kita masih ingat. Nah, itulah sebabnya saya merasa nyaman melakukan segala sesuatu dengan sharing ataupun cerita. Nah, dengan bercerita, saya bisa menjalin komunikasi dengan orang yang saya temui. Ya kan, jadi dengan sharing, saya merasa lebih santai, tidak ada beban, sehingga bisa melakukan segala sesuatu dengan apa adanya, natural. Nah, itulah saya. Kenapa? Karena kalau disuruh melakukan segala sesuatu dengan formal, rasanya kita jadi kagok gitu ya. Nah, cerita juga menyampaikan pesan secara lebih halus. Kadang-kadang kita kalau mau ngomong sesuatu ke orang, pakai bahasa yang resmi, kita takut kan orang ini tersinggung atau enggak, gitu ya. Tapi dengan cerita, kita akan melakukan segalanya dengan santai. Nah, teman-teman, saya cerita dulu awal mula saya join di dalam bisnis asuransi. Ini cerita pertama, ya. Saya join di bisnis asuransi tahun 2005 bulan November. Sebelumnya sama sekali nggak pernah terpikir oleh saya untuk join di bisnis asuransi. Kenapa? Karena saya pernah punya image yang kurang baik terhadap seorang agent waktu itu. Ya mungkin juga sama dengan teman-teman yang lain ya. Kita nggak pernah punya impian jadi agen asuransi waktu itu ya. Nah, saya dulu adalah sebelum saya terjun di bisnis asuransi, saya adalah karyawan dengan 13 tahun bekerja ya di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, kemudian tahun 2005 saya ditawarkan sebuah program asuransi kesehatan oleh teman saya. Nah, jadi saya walaupun tidak suka dengan profesinya pada saat itu, saya tidak anti asuransi. Saya suka asuransi. Jadi pada saat ditawarkan, saya pikir memang itu bagus, bagus dan diperlukan. Akhirnya saya ambil. Saya ambil waktu itu buat orang tua saya. Dan pada saat itu teman saya menawarkan saya jadi agent. Waktu itu bilangnya, kamu jadi agent aja gitu. Saya bilang, aduh enggak, kan nggak apa-apa, kamu kan lumayan dapat komisi. Nah, waktu itu awalnya nawarinya karena komisi, ya kan. Terus saya pikir-pikir, oh ya kalau komisi aja oke lah. Gitu. Biasanya kalau mama, pokoknya ada diskon, ada komisi, dia pasti mau gitu. Dan begitu juga saya waktu itu. Tapi dengan satu perjanjian, saya nggak mau loh ya jalanin usahanya. Saya pokoknya hanya beli aja. Gitu. Ya teman-teman, saya join dengan tujuan pada saat itu hanya beli untuk Anda sendiri. 2005 bulan November. Nah, kemudian di 2006 saya baru mulai mau melakukan usaha ini. Saya datang ke kantor cabang pada saat itu, ya kan? Dan kebetulan pada saat itu ada salah satu trainer MDRT datang ke cabang itu dan dia menjelaskan mengenai $1 Million Roundtable. Teman-teman, pada saat itu saya pure agen masih baru yang tidak ngerti apa-apa, dan pada saat itu dia jelaskan mengenai profesi agen yang MDRT. Jadi dia bilang, yang saya tangkap pada saat itu ya teman-teman ya, agen MDRT itu Bapak Ibu terdaftar di Amerika. Dia bilang waktu itu ya. Jadi kalau Anda jadi agen MDRT, Anda menjadi professional agent. Terus kedua, Anda terdaftar di MDRT internasional. Itu berarti Anda diakui di seluruh dunia. Nah, teman-teman, pada saat itu saya begitu mendengar kalimat itu, saya merasa, wah, ini profesi keren juga ya. Ternyata agen asuransi itu tidak hanya nawar-nawarin barang aja, maksa-maksa, nguber-nguber gitu seperti image yang selama ini saya kira, tapi ternyata ada satu karir di mana kalau kita berprestasi mencapai $1 Million Roundtable, kita akan terdaftar di MDRT internasional. Dan saya kepengen banget waktu itu. Saya bilang itu keren banget. Berarti kita nggak hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui di dunia. Nah itu. Terus kedua, waktu itu pembicaranya bilang, kalau Anda MDRT, Anda bisa belajar sampai ke Amerika. Nah, teman-teman, saya waktu itu agen baru. Memang saya ingat kalau saya anak TK, waktu itu betul-betul saya masih TK, saya nggak ngerti apapun. Dan pada saat itu yang saya terima adalah
agen asuransi sama dengan MDRT. Itu aja yang masuk ke dalam pikiran saya, pleng gitu ya. Pokoknya kalau agen MDRT adalah, kalau agen asuransi adalah MDRT. Dan saya waktu itu bilang ke kepala cabangnya pada saat itu, Bu, oke, saya mau jalanin karena saya mau MDRT. Saya nggak ngerti MDRT itu apa, teman-teman. Ya, itu awalnya saya join di bisnis asuransi tahun 2006. Itu bulan Maret. Nah, kemudian mulai lakukan, ya kan? Saya masih belajar meraba-raba. Kenapa? Karena kebetulan saya tinggal di Jakarta, kantor cabang saya itu di BSD. Lokasinya cukup jauh dan saya nggak rutin ikut training pada saat itu. Nah, suatu saat baru memulai, tiba-tiba nih ternyata saya hamil anak kedua. Dan pada saat itu saya bingung, kenapa? Karena mulai rewel-rewel gitu ya, udah mulai rewel. Aduh, kok begini ya? Kenapa nih gitu? Mulai galau. Biasa nih kalau emak-emak udah mulai suatu usaha, mungkin dia agak-agak galau. Itu saya alami waktu itu. Tapi waktu itu saya tepat, untung saya bawa dalam doa. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, sebenarnya Tuhan mau nggak sih saya jalanin usaha ini? Kok saya ini gitu, kok pas hamil gitu kan? Terus kalau saya bilang kalau Tuhan memang mau saya jalankan usaha ini, saya akan jalankan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan udah atur jalannya lah gitu. Nah, singkat cerita, setahap demi setahap saya mencapai kontes-kontes kecil gitu ya, kontes-kontes kecil setahap demi setahap. Nah, sampai di akhir tahun di Desember 2006. Pada saat itu sudah mau akhir tahun dan saya waktu itu pokoknya impian saya kan cuma MDRT, teman-teman. Saya nggak kepikir tuh ada target apa kontes jalan-jalan lah atau apa, enggak. Dan waktu itu saya hamil 8 bulan dan pas akhir tahun saya nanya sama kepala cabang saya, jadi saya udah MDRT belum? Belum, Bu Fili. Ibu Fili masih kurang 600 pada saat itu ya. Saya bilang, oh gitu ya, 600 juta ya Bu, harus sampai akhir tahun ya Bu? Iya, katanya gitu. Terus saya bilang, oh oke, gitu ya. Nah, teman-teman, anak kecil, anak TK, itu nggak kenal takut, benar nggak? Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan saya. Saya dulu nggak kenal kata takut ditolak, nggak kenal takut, maksudnya segala macam yang negatif saya nggak kenal. Yang saya tahu adalah saya pengen capai apa yang saya mau. Dan goal saya pada saat itu adalah $1 million roundtable. Saya bilang sama kepala cabang saya waktu itu, oke, saya akan coba. Hamil 8 bulan, suami saya waktu itu bilang, kamu boleh keluar kota. Waktu itu saya mau keluar kota, teman-teman. Terus saya tanya dokter dong, dokter saya boleh nggak keluar kota gitu kan? Oh, mau kemana? Naik apa gitu kan? 8 bulan waktu itu kan. Boleh sih, asal jangan capek-capek karena takut perutnya kram. Oh ya sih dok, saya pakai mobil gitu ya. Nah, singkat cerita saya keluar kota, teman-teman. Padahal kepala cabang saya udah bilang, nggak apa-apa Bu Fili, kalau nggak capek tahun ini nggak apa-apa kok, bisa di Uber tahun depan lagi gitu. Tapi saya nggak kenal kata tahun depan. Yang saya tahu adalah tahun itu saya harus $1 million roundtable. Nah, singkat cerita teman-teman, ada satu pengalaman. Nah, ini kenapa saya ceritakan? Karena ini penting banget buat saya, karena ini adalah landasan saya pada saat saya menjalankan usaha ini. Begitu saya sampai di luar kota, waktu itu saya sempat kena macet 4 jam. Dan bayangin namanya Ibu Gendut ya. Ibu Gendut hamil 8 bulan, kena macet, nggak bergerak di jalanan. Terus ya begitu deh. Saya sampai kalau mau udah mulai ini, saya suka ngobrol sama baby saya yang di perut. Saya selalu bilang, Dek, Mami mau ke luar kota. Kamu oke kan? Kalau kamu oke, kamu tendang deh, duk gitu. Jadi waktu itu dia duk. Kalau dia jawab duk, berarti saya menganggapnya yes gitu. Oke ya, kamu nggak rewel ya gitu. Nah, dan saya sampai ke luar kota pada saat itu sampai malam ya. Malam. Singkat cerita teman-teman, saya dalam waktu 2 hari saya closing 600 juta. Dan saya capai $1 million roundtable saya yang pertama di tahun itu, di Desember. Januari 2007 anak saya lahir, dan pada saat itu saya mengatakan ternyata Tuhan sudah mengatur semuanya. Saya achieve MDRT, kemudian segala sesuatu berjalan dengan oke. Dan singkat cerita, itu membuat saya makin pede bahwa ini adalah bisnis yang Tuhan pilihkan buat saya. Nah, itu story saya yang pertama. Oke. Nah, kemudian berikutnya, tahun berikutnya ya, singkat cerita, kenapa saya kan impiannya adalah
mau ke annual meeting. Annual meeting, saya apply visa, dan teman-teman kabar luar biasanya adalah dalam berapa bulan 2 kali visa saya ditolak. Dua kali ditolak, dan cerita saya nggak bisa pergi ke Amerika pada saat itu. Sempat kesal juga saya pada saat itu. Kenapa? Karena kan memang bayangan saya adalah saya ingin ke annual meeting, ya kan. Tapi kok nggak bisa berangkat karena nggak bisa. Nah, tapi pada saat itu untung ya, saya punya pasangan yang mensupport saya, dan dia mengatakan, mungkin Tuhan punya maksud. Kenapa kamu nggak dikasih visanya? Satu adalah karena anakmu masih bayi. Jadi teman-teman, anak saya kan baru lahir ya. Nah, terus kedua, Tuhan nggak mau kamu sombong. 1 tahun kok udah ke Amerika gitu ya. Jadi mungkin Tuhan mau suruh kamu ulangin lagi di tahun kedua, sehingga nanti kamu dikasih kesempatan berikutnya buat ke annual meeting. Nah, waktu itu untung ya pasangan ngomong begitu. Jadi saya pikir, oh iya ya benar juga, is okay lah. Kejar lagi tahun kedua. Achieve lagi itu teman-teman. Tahun kedua achieve lagi. Tahun ketiga achieve lagi. Apply lagi visa. Dan kembali lagi ditolak. Jadi 3 kali saya ditolak visa Amerika, dan pada saat itu saya udah mulai kesel. Gitu ya. Udah deh, saya nggak mau uber-uber itu deh. Biarin aja. Kalau nggak ke annual meeting juga nggak apa-apa. Tapi karena memang awalnya saya sudah capai $1 million rentable, ternyata itu sudah menjadi standar buat saya. Jadi mau ke annual meeting atau enggak, setiap tahun ternyata itu adalah target saya. Jadi setiap tahun saya capai. Jadi puji Tuhan sampai sekarang saya capai 13 kali MDRT, 1 kali COP. Saya loss 1 kali di tahun 2010 kalau nggak salah. Dan itu pun ada story-nya. Nanti saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, jadi puji Tuhan, kan orang bilang 1000 langkah ditentukan oleh langkah pertama. Dan langkah pertama saya itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga $1 million roundtable, walaupun saya belum tahu apa sih MDRT itu, seperti apa orang-orang ke annual meeting dan sebagainya, saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Yang saya tahu pokoknya gua MDRT. Nah, itu fase pertama saya. Nah, ada satu pengalaman, itu cerita pertama. Jadi kalau misalnya saya ketemu teman-teman yang mengatakan, aduh saya nggak bisa capai ini $1 million roundtable, saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, kamu kondisinya oke, nggak bawa-bawa, nggak hamil dalam arti gitu, bisa capai kan? Maksudnya nggak ada beban, masa nggak bisa capai? Sementara orang hamil aja bisa capai. Jadi itu saya jadikan motivasi buat saya pada saat saya demotivasi. Itu pengalaman pertama. Nah, teman-teman, di tahun ke 2010 saya ingat ya, saya punya story yang kedua. Saya mau bagikan ini kenapa? Karena story ini begitu mengena buat perjalanan karir saya di asuransi. Kenapa? Karena pada saat itu saya sempat sekali mengalami demotivasi. Sempat kesel banget sehingga sempat memutuskan untuk tidak mau jadi agen. Dan saya rasa itu saya harus bagikan ke teman-teman sekalian untuk jadi pembelajaran. Nah, 2010 saya ketemu dengan salah seorang teman, seorang ibu usia 40-an gitu ya. Nah, pada saat itu dia ngambil asuransi buat pasangannya. Nah, saya sempat bilang, ibu nggak mau ambil buat ibu? Ah, enggak, saya kan udah semuanya udah di cover bapak gitu kan. Terus saya waktu itu bilang, ibu nggak mau kalau emang ibu mau kalau sakit ibu, rumah sakitnya kan di Jakarta, ibu nggak mau yang pakai rumah sakit yang di mana aja, jadi ibu pakai asuransi swasta. Nah, singkat cerita, ibu ini ambil. Nah, pada saat ibu ini ambil, ibu ini punya anak usia 3 bulan. 3 bulan, teman-teman ya. Jadi masih ASI. Dan ibu ini sehat banget, bersih banget. Kenapa? Karena kalau saya pergi bareng sama beliau, kalau mau makan di luar aja, beliau selalu tanya, ini ikan apa? Ini pokoknya macam minyaknya minyak apa? Pokoknya semuanya bersih. Dan gitu. Rumahnya juga bersih banget gitu loh. Nah, dia jadi nasabah saya kalau nggak salah itu bulan 10, kalau nggak salah, saya lupa ada bulan apa, tapi pada saat itu dia masuk tahun 2010. Nah, 3 bulan kemudian sejak dia masuk, dia telepon saya. Pilih temenin aku dong. Aku pusing banget nih, nggak bisa napas. Terus kebetulan waktu itu saya di rumah, ada anak kecil kan. Terus saya bilang, iya Bu, nanti saya temenin. Ternyata dia udah pegang-pegang tabung oksigen. Terus saya antar dia ke rumah sakit, ke UGD. Ya kan, pada saat itu ke UGD, dokter mengatakan ini tensinya tinggi, 180/120. Bayangin ya, saya nggak ngerti. Pada saat itu kata dokter ini nggak boleh pulang. Kalau pulang nanti kalau jatuh resikonya bisa stroke gitu kan, pembuluh darah pecah. Terus saya bilang, Bu, Ibu disuruh nginep. Pakai asuransi aja.
belum bisa Bu, kan masih baru 3 bulan polisnya. Karena darah tinggi kan ada masa tunggu ya teman-teman ya, pre-existing kan. Jadi udah akhirnya saya bayar dulu tuh, saya yang bayar. Nah udah itu 3 bulan pertama. Nah 10 bulan kemudian ibu ini mengatakan, Fili saya ada benjolan gitu. Terus saya, oh di mana? Kayaknya di payudara deh. Gitu. Terus saya ngomong, oh ke dokter aja gitu kan. Nah akhirnya dia ke dokter, teman-teman dia ke dokter dan ternyata ibu ini didiagnosa kanker payudara stadium 3C. Saya sangat kaget, shock, apalagi dia kan, dia tambah shock gitu. Pada saat itu saya mengatakan, Bu, kita belum bisa pakai asuransinya karena asuransi kita belum setahun. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bayar sendiri. Nah, singkat cerita teman-teman, waktu polisnya sudah 14 bulan kalau nggak salah, dia masuk rumah sakit. Itu rumah sakit yang pertama yang dia masuk. Waktu itu dia klaim 35 juta. 35 juta kebetulan waktu itu dia reimburse. Nah, belum sempat klaimnya keluar karena pada saat itu ada investigasi. 3 bulan kemudian dia masuk lagi ke rumah sakit dengan klaim yang lebih besar, 190 juta. Nah, pada saat itu kebetulan saya lagi di luar kota, lagi liburan dengan anak-anak, dan dia telepon, suaminya yang telepon. Bu Fili, Ibu lagi masuk rumah sakit, masuk ICU. Terus, oh iya Pak, pakai kartu aja gitu kan. Saya nggak ada di rumah, bisa tolong bantu. Terus saya di luar kota Pak, masuk aja nanti saya pulang, nanti saya bantu urus. Ya kan? Singkat cerita, setelah saya dari luar kota, teman-teman, saya ke rumah sakit, saya besuk ibu itu, dan ternyata ya dalam waktu 3 bulan ya, luar biasa itu. 3 bulan yang lalu saya ketemu dia masih okay, masih sehat semuanya. Nah, pada saat saya jenguk yang kedua itu, dia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya. Jadi kalau dia ngangkat kakinya, itu dia teriak-teriak. Aduh sakit gitu. Dan saya teman-teman, saya itu tipikal orang yang cengeng. Mungkin ada yang mirip kayak saya barangkali ya. Saya nggak tahan kalau orang itu sakit. Ngeliat orang sakit, ngeliat orang sedih, ngeliat orang susah, tuh saya nggak tahan. Dan saya pada saat itu, aduh Bu, gimana? Sakit ini sakit gitu loh. Terus saya bilang, Ibu pengen makan apa gitu. Terus saya bawain deh gitu. Untuk mengalihkan perhatian gitu, saya ajak dia ngomong. Nanti aku mau makan puding ya gitu. Iya nanti saya bawain ya Bu, Ibu mau makan puding saya bawain. Nah, singkat cerita teman-teman itu klaim yang kedua 190 juta. Nah, itu waktu itu masih kena investigasi dan belum keluar. Nah, disinilah awal mula pergulatan saya pada saat itu. Begitu klaimnya belum keluar, pada saat itu ibu itu sempat telepon berapa kali dan dia marah-marah. Pokoknya dia marah-marah, dia mengeluarkan kalimat yang tidak enak lah gitu ya, pokoknya yang menjelek-jelekan profesi agent lah dan segala macam gitu ya pada saat itu, dan itu membuat saya sangat nggak suka lah gitu ya, maksudnya aduh kok begitu sih gitu. Nah sekali, 2 kali, 3 kali ya kan, nah terakhir kali sampai klaimnya belum dibayar dan dia marah-marah, saya kesabaran saya habis. Pada saat itu saya mengatakan begini, Bu, Ibu kalau Ibu tidak suka dengan pelayanan saya, Ibu close aja polisnya. Mungkin saya bukan agen yang cocok buat Ibu. Teman-teman pada saat itu saya marah banget ya, marah banget. Kenapa? Karena ya itu dia marah-marah seperti itu, pokoknya saya waktu itu nggak terima. Malah saya sempat ngomel-ngomel sendiri di rumah gitu, saya jadi agen kok begini ya gitu. Komisinya nggak seberapa tapi dimarah-marahin orang gitu ya pada saat itu ya. Nah, akhirnya saya matiin telepon, saya nggak mau angkat telepon ibu itu teman-teman. Nah kembali pada saat itu untung ya pasangan saya itu mensupport. Dan beliau mengatakan, Fili kamu nggak boleh begitu. Ibu itu pasti melakukan itu tanpa dia sadari. Itu pasti karena dia sakit yang anak-anak. Jadi kamu nggak boleh ngambil hati. Justru mestinya pada saat ini, inilah waktunya kamu untuk melayani. Teman-teman saya bergulat, ya bergumul. Saya akhirnya bawa dalam doa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih saya dikasih nasabah dengan klaim seperti ini gitu. Kenapa? Karena terus terang teman-teman kalau saya ditelepon saya stres. Stres saya nggak bisa tidur gitu loh ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya melayani ibu ini, oke, saya akan layani. Tapi saya masih belum mau angkat teleponnya. Sampai akhirnya di 2012, itu kan 2011. 2012 saya sempat ke luar negeri ke Roma dan saya ingat pada saat itu saya pergi ke Vatikan
saya berdoa, kebetulan saya Katolik ya teman-teman ya, saya berdoa di Bunda Maria, dan pada saat itu saya teringat dengan nasabah saya tersebut. Saya pasang lilin dan saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya tahu Tuhan sayang sama nasabah saya tersebut, kalau Tuhan memang mau menghendaki dia sembuh, cepatlah sembuh. Tapi kalau enggak, jangan siksa dia terlalu lama. Karena saya kasihan gitu. Nah, teman-teman pulang dari sana, dari Roma, saya datang ke rumah ibu tadi. Dan pada saat itu, satu pemandangan yang sungguh membuat saya 360 derajat berubah. Kenapa? Karena pada saat begitu melihat saya, dia langsung bilang, Pilih, kamu kemana aja? Sudah lama saya telepon kamu nggak angkat-angkat. Terus saya bilang, iya sorry Bu, saya baru dari luar negeri. Terus dia ngomongin, kamu tahu nggak? Saya itu kalau sekarang di rongsen, ini tulang belakang saya ini sudah gelap semua. Rupanya kankernya sudah kena tulang belakang, teman-teman. Jadi semuanya itu udah habis. Jadi kalau di rongsen yang putih itu cuma dari pundak ke atas. Teman-teman, saya udah kepengen nangis. Saya nggak mau dia lihat saya nangis. Akhirnya saya bilang, bentar Bu, bentar. Saya balik lagi keluar, saya ke mobil, saya ambil rosario. Terus saya bilang, saya bawa rosario. Udah nanti kita doa aja. Nggak usah pikir macam-macam. Teman-teman, semua kemarahan saya hilang. Dari situ saya melayani nasabah itu. Dia malam-malam dia telepon minta kirim makanan, saya datang ya kan, saya kirim, pokoknya saya melayani dia. Karena begitu melihat kondisinya, saya merasa bahwa ternyata Tuhan mau pakai saya untuk melayani dia. Nah, perjalanan waktu sejak saya pulang dari Eropa bulan November, saya ingat dia telepon saya, dan setiap kali ditelepon tetap saya masih takut tuh, aduh kenapa lagi nih, aduh kenapa lagi gitu ya. Terus dia bilang gini, kamu ke rumah sakit dong, nengok saya gitu. Teman-teman, kalau ke rumah sakit saya itu sedih. Kenapa? Karena dia selalu pasang foto anaknya itu di tempat infus. Anak kecil kan nggak boleh masuk ke rumah sakit. Jadi dia selalu pasang foto anaknya itu di botol infus, ya kan. Jadi kita ngelihat foto anaknya aja kita sudah, kalau orang bilang sudah mewek gitu, udah pengen nangis gitu ya udah. Nah, pada saat saya datang dia ngomong gini, Pilih, kamu bawa puding nggak? Ada, aku bawa puding. Suapin dong. Suapin. Terus ini loh, suster ini nggak bersih mandiin saya. Tolong dong kamu waslapin saya, teman-teman. Jadi saya ambil waslap, saya lapin, saya mandiin, ya kan. Apa yang dia minta saya lakukan. Setelah itu dia bilang begini, Pilih, mana dokumen yang saya masih tanda tangan? Terus saya tanya, apanya? Mana dokumen yang saya masih tanda tangan? Kalau saya nanti meninggal, saya mau ahli warisnya ini adalah anak saya, dan saya mau kamu urus semuanya dengan rapi. Teman-teman, pada saat itu dia tanda tangan, dan saya menyaksikan dia tanda tangan. Kebetulan sempat saya ambil fotonya juga. Jadi tanda tangan itu adalah perjumpaan terakhir dia dengan kondisi sehat. Karena sebulan kemudian kondisinya drop, dan dia masuk ICU. Kalau pada saat kita nengok, dia udah nggak bisa ngomong lagi, karena pita suaranya udah kena. Jadi kalau kita masuk ke ruang ICU, dia hanya pakai tangan dan sebagainya, kita tidak bisa berkomunikasi. Nah, teman-teman, singkat cerita, nasabah saya tersebut akhirnya meninggal di tahun 2013, dan sampai hari ini saya kalau cerita mengenai nasabah ini, terus terang saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh baik. Karena dia memiliki usaha yang luar biasa buat saya, dan saya dikasih kesempatan untuk melayani orang lain. Dan teman-teman ya, kalau dipikir-pikir ya, apa sih artinya sebuah polis? Cuma tanda tangan aja, komisi juga tidak seberapa. Tapi begitu melihat impact-nya, dampaknya terhadap ibu itu dan keluarganya, teman-teman, kita patut bangga sebagai agen asuransi. Sampai hari ini saya sungguh bangga. Kenapa? Karena anak tersebut masih bisa menerima warisan dari ibunya setiap tahun ya, dia masih bisa terima premi yang dibayarkan oleh ibunya, karena pada saat itu saya sempat memberikan dia satu rider yang namanya Family Income Tree Disease, sehingga ahli warisnya boleh menerima santunan setiap tahun sampai ibunya berusia 65. Nah, teman-teman, itu story saya. Jadi sampai hari ini kenapa saya tetap $1 Million Roundtable, karena saya merasa bahwa ini adalah bisnis yang tepat buat saya, di mana saya mempunyai kesempatan untuk melayani orang lain. Kita semua pasti mempunyai cerita dari perjalanan kita melakukan usaha ini. Simpan baik-baik, bagikan kepada teman-teman, dan itu saya lakukan. Selalu saya bawakan cerita ini kepada teman-teman saya, kepada kaum ibu, kepada kaum bapak. Itulah pentingnya asuransi.
Tidak ada yang menduga bahwa nasabah saya itu akan klaim dalam waktu secepat itu. Baru satu kali bayar, dia klaim ratusan juta. Ya kan? Tapi itu membawa impact yang luar biasa bagi perjalanan usaha saya. Jadi teman-teman, sharing itu powerful sekali kalau kita ceritakan dengan hati yang tulus. Bukan maksudnya untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, tapi kita berbagi dari pengalaman orang lain sehingga teman-teman yang lain tidak harus mengalami hal yang sama. Itulah esensi daripada sharing, daripada cerita, daripada berbagi. Nah, teman-teman, itu yang saya bisa bagikan. 2 story, masih banyak story yang lain, tapi kesempatan kita nanti di lain kali ya, kita cerita lagi. Nah, kita akan masuk ke Q&A ya, tanya jawab ya. Sorry ya, jadi ada agak-agak mewek dikit. Oke. Miliana luar biasa loh, Miliana menginspirasi saya sekali di dalam ini. Ya. Ya, Bu Feni, ada Lydia, thank you Lydia supportnya, ada Bu Francisca, ada Pak Agustinus, ya kan? Ya, ini ada beberapa pertanyaan, barangkali saya boleh bantu bacain ya. Ya, halo Pak Agustinus. Ya, ada pertanyaan. Sebentar teman-teman, saya nyarinya agak bingung. Ya, Bu Krisna. Iya. Thank you. Nah, ini dia, ada pertanyaan. Sorry, bentar. Rezeki anak dan usaha keras Mami. Oh iya, Bu Regina. Ya, saya merasa bahwa memang Tuhan memberikan itu. Jadi memang berkatnya melalui anak. Luar biasa, terima kasih. Pak Andri. Saya ya, Seribu Langkah Pertama. Halo Bu Suni, halo Pak Marzeki, Pak Charles ya. Mana pertanyaannya sebentar nih. Ini ada dari Bu Feni. Bentar ya, ini nggak bisa naik. Nah, Pak Prasetyo, Bu Melani. Ya, ini ada pertanyaan. Jadi saya bisa dibantu pertanyaannya nggak kelihatan. Dari Poni, klaim rumah sakit akhirnya dibayar tidak ya Bu? Dibayar Bu Poni. Puji Tuhan akhirnya semuanya dibayar. Semuanya dibayar dan pada saat itu ya semuanya dibayar. Nggak ada yang nggak dibayar. Dan happy end sih sebenarnya. Cuma pada saat di fase itu aja, pada saat dia mengalami mungkin sakit dan kecewa, nggak bisa kontrol emosi sehingga akhirnya keluar seperti itu. Dan saya waktu itu pas, ya namanya juga orang ya. Ya, pertanyaan dari Billy, selama pandemi ini aktivitas apa yang dilakukan oleh Cipili? Ya, selama pandemi ini saya sama seperti dengan teman-teman yang lain melakukan aktivitas work from home ya, online, ya kan? Saya tetap online, pakai Zoom meeting, bikin customer gathering, bikin Zoom dengan agen, ya kan? Semua saya lakukan dari rumah. Tapi apakah bisa lakukan bisa produksi? Bisa tetap ya. Kemarin sempat closing beberapa polis. Doain MDRT saya juga bulan ini bisa selesai teman-teman. MDRT saya yang ke-14 berarti ya. Pengennya sih targetnya COT tahun ini. Ya, dari Pak Reza, gimana Mbak menghadapi nasabah yang sakit kritis? Sehingga tidak produktif lagi, bagaimana kelanjutan premi bulanannya? Ya, pada saat itu sih kebetulan ibu ini yang bayar preminya adalah suaminya, ya kan? Pada saat itu dan dia tidak bertahan lama kan, 3 tahun ya. Jadi pada saat itu masih bayar 1 tahun pertama, nilai tunainya masih cukup, kemudian sempat bayar top up-nya aja dan masih cukup untuk cover seluruh biaya asuransi sehingga totalnya dia hanya bayar hampir 2 tahun aja. Setelah itu udah nggak bayar lagi. Iya, Pak Joni. Ci, kalau tidak berbakat storytelling, bagaimana cara belajarnya? Pak Joni, saya juga nggak berbakat. Saya nggak berbakat storytelling, tapi saya bercerita. Jadi saya nggak mengada-ngada. Kenapa? Karena kalau orang storytelling kan mungkin dia pakai intonasi suara, pakai gerakan mata, pakai segala macam.
Saya hanya menceritakan pengalaman yang saya alami atau teman-teman alami. Jadi banyak pengalaman yang memang semuanya adalah kisah nyata, true story. Jadi saya nggak perlu buat-buat, saya cerita aja, just sharing. Dan memang aktivitas sehari-hari pun saya lakukan seperti itu. Karena saya intinya berbagi. Jadi berbagi cerita. Jadi kalau menurut saya harus bagikan, saya ceritain. Kan kalau ada kata pepatah, sampaikan walau satu ayat ya. Nah itu saya lakukan. Gitu. Ya Pak Joni. Ya, oke. Mbak Ika, thank you. Mbak Arvita, thank you. Ini dari Bu Sihar. Bu, saya mau tanya bagaimana kita bisa terus bertahan di bisnis asuransi. Apakah Ibu pernah berada di titik jenuh dan kurang produktif? Nah, Ibu, ya, bagaimana kita terus bertahan? Nah, kebetulan sejak saya join, seperti tadi saya ceritain ya, saya menemukan satu alasan kenapa saya mau lakukan usaha ini. Dan puji Tuhan, saya ketemu yang namanya $1 Million Roundtable. Nah, kemudian tadi ketemu alasan kan, jadi Ibu harus cari dulu alasannya apa. Apa sih tujuan kita join di bisnis asuransi? Itu harus ada alasannya. Orang bilang ada goals-nya. Kalau ada goals, kita pasti tidak akan melenceng kemana-mana. Nah, tapi apakah pernah ada titik jenuh? Ada pasti. Namanya manusia kan pasti ada titik jenuh ya. Nah, tapi saya beruntung, saya berada di komunitas MDR di Indonesia ya, di mana kalaupun saya pada saat itu jenuh, dan saya lihat teman-teman saya yang di MDR di Indonesia itu luar biasa ya, ada yang sudah sampai COT, ada yang sudah TOT, itu membuat motivasi saya kembali tumbuh gitu loh. Jadi ya puji Tuhan sih selama ini walaupun nggak titik jenuh, nggak produktif, MDR selalu capai Bu. Jadi kalau Ibu lagi jenuh Bu, jangan jauh-jauh dari leader yang positif, dari komunitas yang positif. Mau istirahat boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Istirahat sebentar, kemudian jalan lagi. Ya Bu. Cendona, terima kasih Ce. Ya, ini ada Ibu Emerenciana. Terima kasih Bu. Ya, ada Bu Intan. Thank you Intan supportnya. Bu Rika, gimana pilih kunci sukses setiap tahun? Ya, setiap tahun apa yang saya lakukan? Yang pasti setiap tahun yang saya lakukan adalah bercerita. Bercerita itu buat saya sudah jadi kebiasaan teman-teman. Jadi saya melakukan bisnis ini tuh jadi natural. Nggak ada beban di pundak saya bahwa saya harus melakukannya seperti apa. Ya, just sharing. Kalau sharing kan sama seperti hanya kita ketemu orang, kita ngerumpi, benar nggak? Tanpa kita sadari setiap hari kita ngerumpi kok. Cuma ada yang ngerumpi positif, ngerumpinya negatif gitu. Tapi kalau kita selalu bicara hal-hal yang positif, pasti akan hasilnya kan dapatnya positif gitu. Jadi saya selalu lakukan itu. Ya, salam kenal dari Bu Desi, terima kasih. Ya. Terima kasih Cirika. Ya, kepengen COT tahun ini. Terima kasih Cedona, supportnya Cedona juga luar biasa sekali ya. Ini ada dari Bu Lesiana. Civili, bagaimana Civili capai MDRT dalam 2 hari? Nah, itu teman-teman itu berkat Tuhan. Ya, itu berkat Tuhan, satu. Kedua, fokus. Saya juga nggak menyangka bahwa saya akan dapat, tapi yang ada di dalam pikiran saya adalah saya mau capai. Apapun itu saya mau capai. Caranya bagaimana? Saya harus ketemu orang dulu, saya tawarkan orang dulu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir nggak bisa, usaha dulu aja. Ketemu, ya kan? Kan orang bilang kalau kita berpikir positif, efeknya akan positif. Kalau kita yakin bisa, pasti alam semesta juga mendukung. Dan Tuhan kan pasti tidak. Nah, Tuhan kan ada istilah buat Tuhan menjadi terharu dengan kita. Mungkin Tuhan melihat pada saat itu dia terharu melihat saya kok kepengen banget, ya kan, ngotot banget. Sehingga pada saat itu saya diketemukan dengan orang yang beberapa orang sih pada saat itu yang beli, ya kan, beberapa orang. Ya, akhirnya saya capai, gitu. Momen yang paling challenging dalam experience memimpin selama Cici di bidang ini. Yang paling challenging adalah tahun 2017, di mana saya mulai jadi leader dan saya punya dream, saya ingin menciptakan MDRT juga di dalam tim saya, dan kebetulan pada saat itu saya sungguh happy. Kenapa? Pada saat 2017 itu saya bisa mencetak privilege di dalam tim saya ada 7 orang MDRT-nya. Kalau sampai hari ini MDRT-nya baru 5 sih ya, dan itu salah satu dream saya sejak saya jadi leader teman-teman. Jadi 10 tahun saya di professional agent, di 2017 saya sekarang jadi leader, dan salah satu dream saya adalah saya ingin mencetak 10 MDRT paling enggak tahun ini di dalam tim saya.
Doain ya teman-teman ya. Terima kasih. Si Ardita Muksin, thank you. Ada Reza. Ya. Ya, Bu Tiffany, bagaimana kalau kita share story pengalaman nasabah yang kritis, terus responnya bilang, ih kamu mana nakut-nakutin. Ya teman-teman, jadi kalau mau cerita mesti lihat ya, lihat kondisi. Kalau kita tahu teman kita itu parnoan atau apa ya, ceritanya juga jangan ya nakut-nakutin gitu loh ya. Memang cerita apa adanya. Kalau saya biasanya saya suka cerita, kebetulan pada saat mengalami kondisi itu saya cerita ke teman-teman, ya saya lagi stres nih, ada nasabah begini saya cerita gitu kan. Nah terus kemudian berkembangnya waktu, kalau misalnya ada kesempatan dan saya rasa sharingnya bisa pakai sharing gitu ya, saya ceritakan yang itu. Tapi kalau enggak ya nggak usah ceritakan yang itulah, ceritakan yang lain. Kan banyak story dan nggak harus story yang saya tadi ceritakan. Contoh ya, saya punya teman satu, ini masih ada waktu nggak ya? 4:37 masih kan ya? Saya punya teman satu, seorang ibu yang kalau ini hobi banget beli tas. Kalau bajunya merah, tasnya merah gitu, atau sepatunya merah, atau pokoknya matching. Nah, suatu saat saya ngelihat hobinya dia yang beli tas itu, saya bilang, Bu, daripada ibu beli tas mulu, Bu, ya mendingan nabung. Emangnya kalau kita butuh duit, tasnya bisa dipakai buat bayar uang sekolah. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia nabung, nurut nabung. Nah, ternyata berapa tahun kemudian hasil tabungannya itu, kan dia beli polis waktu itu kalau nggak salah polisnya education atau apa ya, hasil tabungannya itu sudah cukup banyak, dan pada saat berapa tahun kemudian dia berada pada satu kondisi dia lagi perlu uang. Terus dia bilang, aku lagi mau ini nih, bingung nih anak-anak mau masukin sekolah, perlu uang pangkal sekian. Terus aku ngomong, kenapa nggak ngambil uang yang di tabungan itu? Oh, ada uangnya gitu. Ternyata ditarik-tarik pada saat itu 70 juta atau berapa gitu. Nah, kan itu sesuatu banget. Nah, itu contoh yang simpel yang kita bisa ceritakan kepada nasabah. Kan banyak kan memang yang ibu-ibu atau siapa teman-teman kita yang suka hobi banget beli tas supaya matching dengan baju dan sebagainya. Kenapa sih nggak dialihkan sedikit buat nabung? Itu dengan sharing, dengan cerita. Itu ya. Ya, cerita Ardita. Cerita yang paling sering dipakai apa? Cerita yang paling sering dipakai beda-beda. Tapi memang pengalaman nasabah saya ini memang yang paling mengena buat saya, sehingga saya selalu cerita. Kenapa? Karena terus terang itu membekas sekali ya. Itu klaim pertama saya selama saya jadi agent. Jadi saya sering ceritakan itu di setiap testimoni saya. Beda-beda sih, banyak sekali sharingnya. Nanti Ardita kita sharingnya berdua. Ya, Kennedy. Berkat. Thank you. Kak Imam. Ya. Bagaimana bisa sampai 13 kali menuju Pak Imam? Ya, itu tadi ceritanya. Kenapa bisa sampai 13 kali? Awalnya karena memang sudah di booster untuk mencapai MDRT, terus yang kedua, ketiga itu terus-menerus. Kenapa? Karena visanya berkali-kali ditolak, ya kan? Berkali-kali ditolak, sehingga saya coba lagi capai, sehingga saya itu baru bisa ke annual meeting, teman-teman, tahun ke-7, 2013. Nah, begitu saya ke annual meeting, teman-teman ya, nah baru tuh era kedua. Kalau Mili bilang fase sebelum MDRT, sebelum annual meeting, sama fase setelah annual meeting. Saya mengalami itu di 2013, di mana saya mengikuti annual meeting di Philadelphia sama Ibu Krista waktu itu ya, ada Ibu Krista juga. Dan di situ saya baru merasa bahwa saya ternyata selama ini jalanin asuransi banyak belum benernya, ilmunya kurang banyak gitu. Kenapa di annual meeting kita belajar begitu banyak ilmu ya. Oke. Ya, ada lagi, tunggu. Rian, kalau di pandemi ini kalau belum bisa ketemu, gimana cara sharing yang efektif? Telepon, ya kan? Saya biasanya pakai telepon, WhatsApp ataupun video call. Jadi biasanya di WA dulu, kemudian baru di telepon, Bu. Ya itu yang efektif. Kalau dia mau bisa pakai Zoom, boleh pakai Zoom. Kalau enggak, ya di telepon aja. Bagaimana jadwal waktu kerja Vili selama WFA? Nah, sama kayak teman-teman. Jadi pagi masih bisa jalan pagi, ya kan? Masih terus waktu asisten rumah tangga pulang masih bisa nyuci baju, masih bisa gosok, masih bisa lakukan hal yang lain, kemudian masih bisa, kan bisnis kita ini fleksibel sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengatur waktunya, kemudian bagaimana fokus kita itu kita arahkan, kita pasti bisa lakukan.
Kan kita nggak kayak di kantor yang harus jam berapa gitu. Jadi saya lakukannya begitu. Gimana caranya bisa punya semangat kayak Bu Tili? Nah, Bu, Ibu harus ke annual meeting atau paling nggak Ibu ke MDRT Day Indonesia. Pasti dapetin semangat kayak saya. Ya, Bu Ardita. 5 MDRT dalam tim, apa yang disampaikan ke tim hingga mereka mau ke, ya. Bu Ardita, saya selalu berprinsip leader by example. Jadi saya selalu melakukan, kalau saya melakukan ini, saya juga pengen tim saya juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya MDRT, saya kepingin juga tim saya MDRT. Kalau saya COT, saya kepingin juga tim saya COT gitu. Itu aja sih sebenarnya simple. Jadi bagaimana saya mengcopy pastekan apa yang saya lakukan ke tim saya. Gitu. Ceritain apa sih 3 kunci untuk MDRT padahal nggak punya background. 1, Pak Reza mau berbagi. Jadi intinya adalah 1 mau berbagi, mau cerita, ya kan? Sampaikan walau 1 ayat itu dulu. Memang kalau di bisnis asuransi kan kita memang harus punya jiwa untuk melayani. Nah, jadi bagikan aja. Kemudian nanti baru fact finding. Biasanya akan ketemu kok kebutuhannya apa. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, kayaknya waktu saya tinggal sedikit deh, 4:45 ya. Banyak sekali pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Terima kasih untuk responnya, terima kasih untuk kesempatannya ya. Senang sekali bisa berbagi di MDRT Indonesia. Semoga kita bisa ketemu juga di kesempatan yang lain. Nah, teman-teman, pastikan minggu depan hadir lagi di acara FD Live MDRT Indonesia di jam yang sama, karena kita akan kedatangan satu pembicara yang sungguh luar biasa juga. Masih muda, cantik, ya kan? Ardita Moksin, 7 kali MDRT. Jadi pastikan hadir minggu depan. Dan jangan lupa follow juga IG MDRT Indonesia, ya, like ya. Kemudian dapatkan quote, testimoni, dan banyak sekali informasi yang akurat di MDRT Indonesia di IG. Ya, jangan jauh-jauh dari teman-teman kita di MDRT kalau kita mau MDRT. Kan begitu ya. Oke, akhir kata, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, bukan untuk menyombongkan diri, tapi semoga apa yang saya bisa sampaikan, ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga apa yang kita targetkan di tahun ini dapat tercapai. Sukses buat kita semua, luar biasa. Tetap semangat, go MDRT.